Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Judul renungan hari ini, tanda-tanda kehadiran Tuhan di sekitar kita. Bagi mereka yang memilih untuk tidak percaya, akan selalu mengklaim bukti yang diberikan tidak cukup bagi mereka. Yesus telah menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan Saduki kuasanya atas alam, yaitu berjalan di atas air, hidup dan mati, membangkitkan putri seorang penguasa, sakit penyakit, kuasanya untuk melipat gandakan makanan bagi orang banyak, mengusir setan, dan memberitakan kitab suci dengan otoritas dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh mereka. Kehidupan dan pelayanan Yesus menggenapi setiap nubuat tentang Mesias yang pernah dibaca oleh para pemimpin agama ini. Tetap saja, mereka menuntut tanda lain. Jika Yesus memberi mereka beberapa tanda lain, tentunya ini juga tidak akan cukup bagi mereka. Mereka menolak untuk percaya. Sebaliknya, ada sekelompok besar orang bukan Yahudi yang hidup bergantung pada setiap kata-kata Tuhan saat mereka mati-matian menyampaikannya kepada orang-orang terkasih mereka yang sakit dan menderita. Apa yang diperlukan orang agar hati mereka lembut terhadap Tuhan? Tanda-tanda keberadaan Tuhan ada di mana-mana. Ateis garis keras seperti Dr. Francis Collins telah menggunakan sains untuk menyangkal Tuhan sekali dan untuk selamanya, hanya untuk menemukan Dia di setiap sel, setiap bioma, setiap planet, dan setiap makhluk hidup. Lalu mengapa dengan begitu banyak bukti untuk membuktikan Tuhan, masih banyak orang yang tidak melihat Dia? Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai dengan 27 menjelaskan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengerti. Kita tidak bisa membuka mata mereka agar mereka bisa melihat. Kita dapat membawa mereka ke kaki salib Tuhan, tetapi keputusan adalah pilihan mereka sendiri. Ada banyak orang yang mungkin bersumpah untuk tidak pernah bertekuk lutut dan menyerah pada setiap penjelasan ketika mereka berhadapan langsung dengan juru selamat mereka. Yesus mengkhotbahkan pesan yang sama kepada orang banyak seperti yang dilakukan kepada orang Farisi dan Saduki. Dia melakukan mujizat yang sama. Ada orang yang menerima apa yang ditolak oleh orang lain. Kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana seseorang akan menanggapi pesan yang kita bagikan melalui hidup kita dan kata-kata kita. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita patah semangat untuk membagikannya. Tanda-tanda kebenaran ada di sekitar kita. Roma 1 ayat 18-20 memberitahu kita, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bukti ada di sekitar kita, tetapi banyak yang membutakan diri karena merasa nyaman dengan dosa mereka. Jangan biarkan hal itu menghalangi Anda untuk melakukan apa yang Tuhan telah panggil untuk Anda kerjakan. Ingat, meskipun banyak orang Farisi menolak Yesus, namun tidak semua menolak. Nikodemus melunakkan hatinya dan menerima Kristus, sementara rekan-rekannya menghukum Yesus melalui pengadilan palsu. Bukan tugas kita untuk mengelola hasil Injil. Tugas kita adalah membagikan Injil kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.